Jadi syarat wajibnya sholat ada 5. Ketika dia tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia tidak wajib menegakkan sholat. Apa itu? Yang pertama al-Islam, Islam, orang Muslim. Fala tajbu 'alal kafir, maka tidak wajib untuk sholat bagi orang kafir. Taqaddumu syahadataini syartun fil amri bis shalah, disebabkan ya orang itu setelah bersahadat baru diwajibkan untuk menegakkan sholat. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ya, aku diperintahkan Allah untuk memerangi orang-orang musyrik sampai mereka bersaksi tidak ada ilah sesembahan yang disembah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz ibn Jabal ketika Nabi mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk sebagai dai, sebagai mubaligh, ya, yang mengajarkan di negeri zaman. Kata Nabi kita Muhammad SAW, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka bersaksi, bersyahadat tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Muhammad utusan Allah. Ya, fa in atauka la dzalik, kalau dia sudah mau melakukan itu, fahbirhum annallaha qad iftara alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ya, kalau mereka sudah syahadat, mereka telah bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah wajibkan kepada mereka untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Artinya seseorang yang kafir non muslim nggak ada kewajiban untuk sholat. Orang setelah dia Islam maka diwajibkan untuk sholat. Ya. Yang kedua, yang merupakan syarat wajibnya seseorang untuk menegakkan sholat adalah al-aqlu, berakal. Fala tajibu sholatu alal majnun, maka tidak ada kewajiban untuk sholat orang yang gila. Orang gila ini nggak wajib untuk sholat. Ya, cuman walinya mengarahkan, ya, mengarahkan untuk bisa sholat dan minimalnya tidak mengganggu orang yang sedang menegakkan sholat. Ya, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, rufiyal qalamu an salasatin anin naim hatta yastayqid wa anis sabi hatta yahtalim wanil masnun hatta yufiqa. Dalam lafaz yang lain, wanil masnun hatta ya'kila. Ya, Nabi telah bersabda, diangkat kewajiban syariat 3 golongan di antara umatku, orang yang tertidur sampai bangun. Ya, orang yang tertidur sampai bangun, termasuk orang yang pingsan, ya, orang yang koma, yang dia gak ingat apapun sudah, maka dia, ya, tidak bisa menegakkan sholat. Bagaimana ini? Ya, apakah nanti ketika komanya 20 hari dia harus bayar 20 hari itu? Tidak. Ya, begitu dia sudah sadar maka dia langsung sholat. Ya. Adapun 20 hari yang tertinggal karena dia pingsan, ya, karena dia mungkin koma, nggak bisa dengar, nggak bisa macam-macam, ya, maka ini ma'fu. Insyaallah. Yang kedua, wanis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai balik. Jadi anak kecil itu enggak wajib sholat, cuman mereka diarahkan, diajari, sehingga ketika mereka sudah menginjak dewasa, mencapai umur tamyiz, ya, umur tamyiz itu kira-kira umur 8, ya, maka dia sudah siap untuk menegakkan sholat. Yang ketiga, wadil masnun hatta ya'kila, orang gila sampai dia sembuh dari penyakit gilanya. 3 golongan ini terbebaskan dari syariat, ya, yang tertidur sampai bangun, yang anak kecil
sampai dia telah mencapai umur akil balik, ataupun orang gila sampai dia telah sembuh dari penyakit gilanya. Kemudian yang ketiga, merupakan syarat wajibnya salat adalah al-bulugh, ya, akil balik. Tadi telah disampaikan, ya, hadis Nabi kita Muhammad SAW, anis sabi hatta yahtalim, ya, gak wajib salat bagi anak kecil sampai dia balik. Hanya saja ghaira annahu yu'maru biha wa yusalliha istihbaban. Ya, hanya saja anak kecil itu, ya, diperintahkan dan disunahkan untuk sholat, sehingga ketika betul-betul telah balik dia siap untuk menegakkan sholat 5 waktu. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibni Majah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk menegakkan sholat, ya, walaupun mereka baru berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Ya, pukul mereka ketika mereka tidak mau menegakkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Jadi dipukul boleh, ya. Cuman pemukulan yang tidak membahayakan. Ya, pemukulan ini hanya sekedar untuk memberikan peringatan, ya, menakut-nakuti. Jadi jangan disalah artikan dipukul, dijotos nanti, ya, semaput anaknya nanti, ya. Dipukul ini adalah dzarban ghairu mubarrihin, pemukulan yang tidak menyakitkan, ya, hanya sekedar sebagai peringatan, ya, tanbih. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan sekaligus pisahkan ranjang-ranjang mereka. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan walaupun, ya, saudara kandung, harus dipisahkan ranjang-ranjang mereka, kamar-kamar mereka ketika sudah berumur 10 tahun. Jadi kalau sudah berumur 10 tahun, ya, walaupun saudara kandung laki-laki perempuan harus dipisahkan. Apalagi, ya, bukan saudara. Ya, inilah Islam memberikan batasan-batasan. Kadang-kadang nggak paham tentang Islam kok begitu, ya, kerennya, begitu amannya, kemaslahatan luar biasa, ya. Kadang-kadang dengan, ya, sekarang bukan hanya saudara kandung, ya, dengan orang lain bebas, ya, masuk selonang-selonong, nggak boleh. Sebelum kita masuk ke rumah orang lain itu harus permisi, ya. Mungkin yang dalam rumah nggak siap, ya. Kadang-kadang kalau di desa kan gitu kan, selonang-selonang, minta lombok, minta apa, minta berambang misalnya, langsung masuk saja, ya, karena mereka nggak tahu hukum, ya. Kita yang sudah ngerti hukum ini harus mempraktekannya, ya. Jadi misalnya harus dikasih gerbang sehingga nggak bisa masuk selonang-selonong, ya. Kadang-kadang orang menganggap kalau dulu enak bisa selonang-selonong, nah itu yang berbahaya. Ya, Islam mengatur itu untuk kemaslahatan kita di dunia, bahkan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian syarat wajibnya sholat yang keempat adalah dukhulu waktiha, masuknya waktu. Fala tajibu sholatun qabla dukhuli waktiha, maka tidak wajib sholat ketika belum datang waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ibadah yang ditetapkan oleh Allah bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Zuhur, ya, ketika demikian sampai sekian. Asar sekian sampai sekian, maghrib sekian sampai sekian, isya sekian sampai sekian. Ya, subuh sekian sampai sekian. Telah ditentukan. Dan ketika habis waktu sholat yang satu, maka masuk waktu sholat yang lain kecuali subuh. Ya, ketika habis waktu subuh nggak ada sholat yang lain. Ya, adapun ketika habis waktu zuhur masuk sholat asar, habis sholat asar masuk maghrib, habis maghrib masuk isya. Dan ulama khilaf kapan akhir waktu isya itu. Cuman mayoritas ulama kita akhir waktu sholat isya adalah ketika datangnya waktu subuh. Kemudian yang terakhir
syarat wajibnya salat yang terakhir, yang kelima adalah an-naqa'u min damil haid wan nifas, fala tajibu sholatu ala haidin wala ala nufasa hatta tadghara. Ya, sucinya dari darah haid ataupun nifas, maka tidak wajib salat bagi wanita haid ataupun nifas sampai mereka telah mengalami suci. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Idza aqbalat haidatuki fatruqis shalah." Ketika datang masa haidmu, maka tinggalkan salat. Ya, haram orang salat ketika haid atau nifas. Dosa. Ya, dosa orang yang haid nifas salat. Kecuali kalau memang dia enggak tahu, ya, enggak ngerti kalau dia sudah haid, maka ma'fu. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, wa dzalika min nuqsani diniha." Bukankah wanita ketika haid nifas diharamkan salat, diharamkan puasa? Itulah kurangnya agama seorang wanita. Dalam setiap bulan ada masa liburnya, tapi laki-laki enggak ada masa libur, ya. Itulah kelebihan laki-laki melebihi wanita dalam masalah ibadah. Maka seorang wanita diajarkan oleh Nabi untuk banyak infak sedekah, untuk mengejar kekurangan dari laki-laki. Ya, kalau laki-laki nggak ada libur, ya nggak ada libur 3 hari, 5 hari, 7 hari, 6 hari ada itu. Ya, tapi wanita ada liburnya, diharamkan untuk sholat, diharamkan untuk puasa. Maka wanita diperintahkan untuk banyak infak sedekah, ya, agar dia bisa mengejar kekurangan yang ada. Jadi ini adalah syarat wajibnya sholat. Ya, pertama Islam, kedua berakal, ketiga akil balik, keempat datangnya waktu sholat, yang kelima adalah suci dari haid ataupun nifas.